pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam program Kampungku. Selama 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk menyusuri kampung-kampung yang ada di Sumatera Selatan tentunya, baik itu tentang potensi wisata, adat istiadat, budaya maupun kerajinan yang ada di daerah tersebut. Iya, betul sekali Manda. Dan bagi Anda yang ingin kampungnya kita expose, bisa langsung hubungi TVRI Sumatera Selatan dengan nomor yang tertera di bawah ini. Dan kami selalu ingatkan Manda ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yulia, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Manda sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan yang paling penting nggak kerasa nih, Iya. kita menghitung hari aja untuk ke tahun 2022. Dan semoga ya Manda ya untuk tahun yang akan mendatang itu selalu dilimpahin kebahagiaan ya Manda ya. Amin. Ya Manda, dalam istilah ya Manda ya, lain desa, lain lubuk, dan lain potensinya ini seperti Kabupaten Banyuasin, justru makanan favoritnya ini ikan pedoh. Dan ini merupakan salah satu makanan favorit warga masyarakat Sumatera Selatan. Iya benar sekali Yulia, siapa sih yang nggak suka sama ikan asin pedo? Selain harganya yang murah dan ini juga rasanya enak dan pastinya menambah selera makan. Dan langsung saja kita lihat di Desa Lebung Banyuasin. Kehidupan dan keterampilan masyarakat biasanya sangat kental dengan struktur alam di sekitarnya. Mungkin karena terletak di pinggiran Sungai Musi, warga Desa Lebung otomatis berprofesi sebagai petani dan nelayan. Anak kepacak karena putus-putus bikin pedo ini dari Salah satu keterampilan warga Desa Lebung adalah membuat ikan pedo. Produksi ikan pedo ini turut menghidupi perekonomian Desa Lebung yang berpenduduk 5.000 jiwa ini. Ikan pedo pada prinsipnya adalah proses fermentasi ikan yang sangat digemari sebagai lauk pauk. Al-Kisah menyebutkan bahwa produksi ikan pedo diawali pada tahun 1980 dan hingga kini diwariskan secara turun-temurun dan berkembang sebagai pundi perekonomian bagi warga desa. Karena kita kan lokasinya di pinggir sungai, kebetulan dia ada musim-musim yang banyak sekali ikan-ikan sungai itu ada gitu. Pas musim itu penjualan agak susah kan kita menjualkannya secara masih segar, sehingga masyarakat berinisiatif untuk mengawetkannya dengan cara membuat pedo. Kalau khasiat ya sama mungkin ya pada ikan-ikan ada protein, yang jelas menambah selera makan. Semua jenis ikan bisa kan, tapi dia kalau yang di Lebung itu lebih mengutamakan kayak ikan lamba, kemudian ikan sepat, karena dia pada musim-musim tertentu ikan itu banyak untuk merangkul produk rumahan itu dikemas menjadi produk asli Lebung gitu, diperkenalkan kepada masyarakat umum, baik itu di daerah kita yang memang sudah dikenal kan di daerah Banyuasin, mungkin kita akan memperkenalkannya di luar Banyuasin. Aina, 50 tahun, menuturkan bahwa keterampilannya membuat ikan pedo didapat dari orang tuanya dan kini ia tekun membuat ikan pedo sebagai pekerjaan sehari-hari. kurang lah itunya serbunya. Masih. Iwak sepanya di siang dulu. Sudah di siang dicuci. Sudah cuci asini. Sudah diasin itu baru dicuci lagi dibuat pedo. Nasinya nasi kering dibuat diserbu, digoreng dulu. Setelah dicampur nasi kering itu jadi pedong. berapa lama prosesnya Bu? Prosesnya seminggu. Dari orang tua turunnya ke anaknya, ke aku. 1 minggu, sepiku lah. Pikul. Sepiku. Pak itu terkadang dijual kemana saja Bu? Keliling itu ke Betung, ke Balai, ke Serong.
Selain ikan sepat, ikan apa saja Bu yang sering di... Ruan, patin, nila. Lebih enak lagi sepat ini, sepat mata. Tonton. Masuk makan iwan. Ini padat, jadi iwaknya bagus, berkeping. Ya, biar dia tuh padat. Proses pengepiannya. Harapan kami ke depan, pedo ini bisa dikenal oleh masyarakat bukan saja di Kecamatan Betung, Kecamatan Banyuasin 3, tapi kami menginginkan pedo ini sudah mengepakkan sayap, dikenal oleh masyarakat secara luas. Pedo Lebung itu lebih khas ketimbang dengan pembuatan pedo-pedo yang ada di daerah lain. Selain dari kerajinan atau kebutuhan masyarakat Desa Lebung, pemerintah desa saat ini tengah menggalakkan masyarakat untuk pembuatan atau proses pembuatan ikan pedo ini lebih bagus, sehingga nanti akan kami tampung melalui usaha kecil menengah yang sekarang ini tengah kami galakkan di Desa Lebung. Untuk menopang produksi ikan pedo ini, warga desa sudah tergabung dalam usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Tergabungnya pengrajin ikan pedo dalam UMKM membuat usaha ikan pedo dapat dipasarkan dengan baik, sehingga siklus perekonomian warga Desa Lebung berputar dengan baik. Wah Yulia, ternyata masyarakat di sana itu inovatif sekali dan aku jadi pengen untuk datang ke Desa Lebung untuk mencoba ikan asin yang ada di sana. Benar-benar makanan pembangkit ya, selera makan, selera apalagi ditambah dengan nasi panas ya Manda. Aduh, jadi lapar. Nah, kalau tadi kita udah ke daerah Banyuasin, sekarang kita beralih sedikit ke Desa Meranjat OI. Di sana ada apa Manda? Di sana ada kerajinan di mana masyarakat di sana itu berprofesi sebagai kerajinan kemplang ikan. Jadi memproduksi ya, memproduksi kemplang ikan. Dan ini juga salah satu UMKM di desa ini ya Manda ya. Dan juga menjadi penghasilan tambahan mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Wow, sangat kreatif banget Seperti ya apa Manda. Desa Meranjat OI dengan kerajinan kemplang ikannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Desa Meranjat 3 adalah salah satu desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Cukup dikenal sebagai tempat para pengrajin kemplang panggang. Desa Meranjat 3 dulu dikenal dengan sebutan Cinta Marga. Dan sejak pemekaran kecamatan, desa ini dinamai Desa Meranjat 3. Setiap kali melintas di jalur Jalan Lintas Timur yang melewati desa ini, terlihat pemandangan tampah yang berjajar dan menjadi alas kemplang panggang untuk dijemur. Ya, inilah sebagian besar mata pencaharian warga Desa Meranjat 3 memenuhi kebutuhan hidup. Keahlian memproduksi kemplang panggang ini telah ada sejak puluhan tahun dan menjadi sumber penghasilan khususnya bagi kaum ibu-ibu. Merasa terbantu dari adanya tempat gawean usaha. Ya, alhamdulillah jelasnya untuk belanja sehari-hari ya.
tukar bahan rumah lah, untuk bantu ikut suami juga Bu ya? Iya, untuk bantu suami di laut itu ya. Itu kalau sehari-hari biasa berapa Bu? Misalnya? Ini kalau gaji normalnya dalam sepan itu 30.000. Tapi kalau kita lembur lebih sikok ya 40.000. Tinggal waktu lah. Waktu juga. Kalau waktunya masih pagi, adanya masih banyak, ya ini kan habis 4, nambah sikok lagi 40. Untuk UMKM di desa ini, UMKM apa yang ada Kak? Salah satunya? Salah satunya kerajinan kelempang, bikin kelempang. Oke, dengan adanya kerajinan kemplang ini bisa membantu perekonomian warga, Ya, alhamdulillah ibu-ibu yang kerja di sini bisa terbantu untuk ekonominya kan. Bisa membantu ekonomi keluarga lah. Ya, ekonomi keluarga. Dengan bahan baku olahan ikan dan tepung tapioka, pengrajin kemplang panggang ini mampu memproduksi 12.000 keping kemplang setiap hari. Tentu saja, kualitas untuk setiap hasil produksinya menjadi utama. Dalam sehari bisa menghasilkan berapa banyak kemplang, Pak? Lebih kurang lah 12.000. 12.000. Oh, artinya 12.000 kemplang bisa diproduksi. Lebih kurang ya. Berapa banyak karyawan itu, Pak? Sekitar lebih kurang lah, ada 13, 14 lah. 14 orang. 14 orang lah. Ahlian tuh melok dari adik. Terus kita belajar. Senangannya. Kalau ikannya kita timbang per kilo ya. Dia rata-rata jangan kira-kira baik itu ya. Kalau naik gacin dia pasti pas ya. Nah, baik. Jadi memang harus ukurannya tepat. Iya, tepat. Oke. Itu pakai dacin. Pakai timbangan. Kalau seandainya ukurannya tidak tepat itu bisa beda. Rasanya kurang. Kualitas yang baik membuat produk mereka diminati tidak hanya daerah sekitar, namun juga hingga keluar daerah. Seperti Batu Raja, Pagar Alam, Danau Ranau, bahkan keluar provinsi seperti Lampung dan Bengkulu. Harga satuan kemplang panggang kering yang belum dipanggang hanya Rp400 dan Rp800 sudah dipanggang atau Rp15.000 isi 20 kemplang panggang. Produsen makanan olahan khas Palembang ini akan menjaga dan mempertahankan cita rasa agar diminati dan ini menjadi sumber penghasilan. Dan pemirsa, ternyata setiap kita melintas di jalan jalur timur di Desa Meranjat OI ini kita akan menjumpai tampah-tampah Yuli yang berjejer di jalanan sebagai alas kemplang. Oh, jadi dijemur dulu ya Manda ya, Iya, sebelum benar dipanggang. Dan itu sudah menjadi mata pencarian mereka sudah sejak lama dan pastinya mereka menghasilkan 12.000 keping kempang selama 1 hari. Wah, ternyata banyak juga ya Manda. Dan Baik Manda. pemirsa, kali ini kita akan mengajak Anda lagi untuk mengeksplor potensi wisata yang ada di Sumatera Selatan, tapi setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kampungku. Dan bagi Anda yang ingin kampungnya kita ekspos, bisa langsung hubungi TVRI Sumatera Selatan dengan nomor
makro yang tertera di bawah ini. Nah Manda, kalau tadi kita sudah melihat olahan ikan ya Manda, kita akan beralih sedikit ke Kota Palembang. Dan di Kota Palembang ini bukan pempeknya yang kita bahas ya Manda, melainkan ada salah satu penjual batu aki. Dan batu aki ini salah satu kerajinan ya yang untuk ada di Pasar Cinde, merupakan penghasil sekaligus penjual. Di mana Iya, itu betul sekali, setiap Manda. weekend pasti kalau kita ke daerah situ pasti ramai sekali, Yulia. Dan langsung saja kita lihat, ini dia batu aki di Pasar Cinde. Aktivitas para pedagang batu akik telah bergeliat sejak pagi hari di kawasan ini. Kawasan Batu Akik Pasar Cinde biasa disebut warga karena letaknya yang tidak berjauhan dari Pasar Cinde yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Pemirsa, bagi Anda pecinta batu akik, tentunya kawasan Pasar Cinde merupakan salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi jika Anda berkunjung ke Kota Palembang. Di sini dijual beragam macam batu, mulai dari batu yang paling murah hingga batu yang paling mahal hingga mencapai 20 juta rupiah. Sejak tren batu akik booming beberapa tahun silam, kawasan ini berubah menjadi sentra penjualan batu akik di Kota Palembang. Beragam jenis batu dijajakan pedagang, menyesuaikan kemampuan pembeli. Zamrud, safir, satam, dan bacan masih menjadi primadona. Ini jamrud dari Kasper, Kalimaya, ini Kalimaya juga. Ini ada giwangnya deh. Berapa yuk itu yuk? Kalau 300. Aktivitas menggosok batu menjadi salah satu kegiatan yang menarik di tempat ini. Pedagang batu dengan terlatihnya menggosok bongkahan batu, membentuk ukuran yang disesuaikan dengan pesanan. Selain membentuk ukuran, menggosok batu bertujuan untuk memperhalus dan membuat tampilan batu menjadi lebih mengkilat. Ada juga biru batu. Ini satu kebetulan yang saya pakai. Ini Red Borneo. Red Borneo dari Kalimantan Selatan. Kebetulan yang saya pakai juga ini sudah. Geliat jual beli batu terus bergairah, tak tertinggal oleh tren. Bagi pecinta batu, kilau batu akik seolah menghipnotis. Harga bukanlah menjadi persoalan. Masing-masing jenis batu yang memang bisa dibanggakan dan dicari orang. Termasuk misalnya kalau dari kita Sumatera Selatan itu dari batu raja, biru batu raja. Nah, kebetulan saya tidak bawa. Yang saya bawa kebetulan yang masih sangat dicari orang tuh bacan. Bacan itu kebetulan ini yang kristalnya, ada yang jenis palamea, terus ada juga jenis doko, terus ada juga gulau. Ini nama berdasarkan daerah galian dan harga pun masih sangat bagus. Artinya yang saya bawa ini ada yang 15 juta, ada yang 25 juta satu batu. Saya terus terang ini saya membeli bukan untuk menjual lagi. Tapi kalau ada yang minat, ya saya jual. Sesuai dengan harga yang saya beli. Di kawasan Pasar Cinde, berbagai jenis batu akik dapat dijumpai. Harganya menyesuaikan dengan kemampuan. Dari mulai Rp100.000. Yuk, aku yang paling baik sekarang macam mana yuk? Pedagang juga menjual gagang batu akik yang terdiri dari berbagai bahan. Mulai titanium, perak, hingga tembaga. Pembeli yang datang tidak hanya pecinta batu dari Kota Palembang, tetapi juga dari luar daerah. Masih ada lah yang beli, masih laku lah, ibaratnya tidak do ketinggalan lah, masih dibanding dulu tapi masih enak dulu kan. Tapi sekarang nih jadilah goyer-goyer baik. Masih dapat kadang-kadang sehari 300, 400 kan. Paling sepi-sepinya ya standar lah 1,2 kadang. Sekarang nih yang diminati orang ini sekarang banyak batu
bacan masih kan, sapir, kalimaya kan, jamrud, cari wong kan ini apa namanya itu Amerika Ster masih cari orang, banyak lah pokoknya. Batu asli Sumatera Selatan juga punya pesona sendiri. Biru Batu Raja misalnya sudah mampu memikat hati pecinta batu akik. Mulai dari harga 1 juta sampai 20. Jika Anda berkunjung ke tempat ini, jangan lupa untuk tawar-menawar dalam bertransaksi. Pedagang punya caranya tersendiri untuk meyakinkan pembeli dengan pesona kilau batu akik. Wah Manda, koleksi batu aki ini benar-benar cantik banget ya untuk dipandang. Dan banyak sekali jenis, ada batu bacan, sapir, zamrud, dan yang paling favorit adalah batu bacan. Dan yang paling penting pemirsa di rumah yang datang ke daerah Pasar Cinde ini untuk melihat batu aki ini bukan hanya orang Palembang saja, bahkan dari luar Palembang. Betul sekali, Man. Wah, ngomong-ngomong batu aki tadi benar-benar hafal semua ya Anda ya. Pencinta kan, batu aki banget kesana, ya. jadi aku tahu. Oh ya, benar-benar. Emang harus pencinta ya Manda ya. Benar banget. Nah, kalau tadi kita sudah di daerah Palembang, sekarang kita beralih lagi ke Muara Enim, di mana di sini ada Ulak Bandung, Yuliana. Ulak Bandung ini bukan Bandung yang ada di Provinsi Jawa Barat, melainkan desa yang ada di Muara Enim di Kecamatan Ujan Mas. Jadi ini kerajinan yang terbuat dari rotan ya Manda? Iya, jadi di sini itu masyarakatnya itu selain menjadi petani, mereka juga mencari penghasilan tambahan dengan menganyam rotan, dan anyaman rotan ini kemudian terkenal disebut dengan nama Kerajinan Ambung. Seperti apa sih Yulia Kerajinan Ambung? Langsung saja, ini dia liputannya. Kreativitas warga desa Ulak Bandung ini layak ditiru. Di sela-sela kehidupan mereka sebagai petani, warga desa berusaha mencari tambahan penghasilan dengan menganyam rotan, sehingga melahirkan karya kerajinan yang bernama ambung. Kerajinan warga di desa Ulak Bandung ini sudah berlangsung sejak dahulu. Keterampilan ini diperoleh secara turun-temurun. Menganyam rotan bagi warga seolah sudah menjadi tradisi. Selain produk bernama ambung, buah dari keterampilan lainnya adalah anyaman sangkar burung dan hiasan lampion. Seorang pengrajin mampu memproduksi 3 buah ambung dalam 1 hari. Hasil kerajinan ini dipasarkan ke kota Muara Enim dengan harga untuk sebuah ambung senilai Rp100.000. Ya, per hari kami memproduksi ambung bisa mendapat 3 buah ambung per orang. Kalau bahannya sendiri dari mana? Bahannya ngambil dari hutan, Pak. Satu ambung kira-kira memerlukan 12 batang. 12 batang rotan. Untuk kerajinan lain-lain apa nih, Pak? Jadi kami di sini selain ambung yaitu nampe beras, nampak sama sangkar burung, dan juga lampion, hiasan-hiasan dinding. Kerajinan ambung dari desa Ulak Bandung, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim ini sudah cukup terkenal di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan, jika ada event tertentu, kerajinan ambung selalu menjadi bagian dari pertunjukan. Kerajinan tangan ini dari masyarakat desa Ulak Bandung. Ini untuk menambah penghasilan sehari-hari, di samping menyedap karet. Pekerjaan ini agak rumit, dan di samping itu juga memang ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Keterampilan menganyam ambung yang diwariskan secara turun-temurun di desa Ulak Bandung
menjadi berkah tersendiri karena mampu mendongkrak taraf hidup warga. Nah, jadi pemirsa, itu tadi adalah kerajinan ambung yang ada di Desa Ulak Bandung. Dan Yulia, kerajinan ambung ini sudah terkenal sekali. Jadi setiap ada event maupun di Palembang, di Muara Enim maupun di Provinsi Sumatera Selatan pasti akan ada pameran kerajinan ambung ini. Wah, ini jadi merupakan salah satu populer banget ya Manda ya? Kerajinan yang ada di Sumatera Selatan yang sudah terkenal gitu. Ya baik Manda, akan banyak lagi potensi yang akan kita angkat di beragam daerah. Namun kita akan jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami di program Kampungku. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Yulia, sambil kita akan mengeksplor lagi Kampungku yang ada di Sumatera Selatan, mari kita sambil duduk aja biar lebih enak ngobrol. Iya betul sekali Manda, dan kita akan membahas salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang dimana budidaya tanaman sayur dan ternak sapi yang terkenal di Provinsi Sumatera Selatan. Di Muara Enim tepatnya Manda, dan tak heran juga bahwa warga di sini berprofesi sebagai peternak dan juga petani. Ya, seperti apa liputannya? Langsung saja, ini dia liputannya untuk Anda. Berlokasi di wilayah perbatasan antara Kota Palembang dan Kota Prabu Muli, tepatnya di Kecamatan Gelumbang, Desa Putak, Dusun 3, Kampung Sidomulyo. Warga setiap hari berternak dan berkebun di saat yang sama. Di kampung ini, mayoritas warganya hampir 85% atau sekitar 115 kepala keluarga memelihara sapi Bali dan menanam tanaman sela di kebun belakang rumah mereka, seperti tanaman mentimun. Kampung ini dahulunya salah satu desa tertinggal karena pendapatan warganya yang sangat kecil, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kepala rumah tangga harus bekerja keluar kampung. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mulai menanam timun yang dapat mereka panen setelah tanaman berumur 33 hari dan dapat dilakukan sebanyak 26 kali panen. Masuk dalam pokoknya kalau di Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menanam sayuran yang berumur pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari. timunnya panjang-panjang. Dengan menggunakan bibit unggul, tanaman timun di atas tanah seluas 1/4 hektar sudah mulai dapat dipanen dan 1/4 hektar lagi dalam proses tanam.
dengan harga Rp3.700 per kilogram. Saat ini, Tholib sudah dapat menutupi modal dan meraup keuntungan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Ya karena kita memilih timun ini Pak, karena timun ini umurnya juga pendek. Kita juga butuh biaya cepat untuk sekolah anak. Kalau umur timun ini 35 hari kita sudah panen. 35 hari. Dari mulai tanam sampai kita metik 35 hari. Jadi kan cepat dapat duit kita. Kelompok Tani Jaya Desa Putak, Dusun 3, Sidomulyo, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim, beranggotakan sekitar 15 orang petani dengan luas lahan sekitar 7 hektar. Panen raya, besok jadi timun mas. Alhamdulillah kalau untuk kelompok Pak, untuk kelompok kami nanam timun khusus untuk kelompok. Tapi anggota itu pribadi banyak Pak nanamnya. Ada yang kisik, ada yang terong, ada yang kacang. Komplit lah pokoknya untuk sayuran Pak. Penjualan timun untuk tahun ini sudah menyasar ke pelosok Kabupaten Muara Enim, bahkan ke daerah tetangga seperti Kota Prabu Mulih dan Palembang. Kini, Kampung Sidomulyo sudah makmur dan menjadi sentra peternakan dan pertanian di Kabupaten Muara Enim. Ya pemirsa, jadi mayoritas masyarakat yang ada di Desa Sidomulyo di Kecamatan Gelumbang, Muara Enim ini merupakan peternak sapi Bali Yulia yang terkenal di Sumatera Selatan, dan mereka juga memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami dengan sayuran. Wow, ternyata kreatif banget ya Manda, Iya. memanfaatkan perkarangan rumah untuk menanam sayuran. Wow, Dan itu luar menjadi biasa. penghasilan tambahan untuk masyarakat di sana. Iya betul sekali Manda. Dan kali ini aku mau ajak Manda ke Kabupaten Banyuasin. Di sini merupakan salah satu sentral penghasil batu bata Manda. Kalau ngomong-ngomong batu bata ya Manda, ini salah satu material pembangunan rumah ya Manda Iya, ya, benar yang banget. sangat tinggi banget ini peminatnya. Iya. Seperti apa sih prosesnya? Langsung saja pemirsa. Ini dia, kita ke Desa Sukomoro. Desa Sukomoro, Kabupaten Banyuasin, dapat ditempuh sekitar 1 sampai dengan 2 jam dari kota Palembang. Desa ini berbatasan langsung dengan kota Palembang. Desa Sukomoro ini terkenal dengan penghasil batu bata. Ini adalah salah satu keterampilan yang dimiliki warga Sukomoro. Produksi batu bata ini sendiri sebagai penopang kehidupan warga desa. Konon, sejarah penggunaan batu bata ini sudah berusia ribuan tahun, yang hingga kini menjadi usaha warisan secara turun-temurun. Terus, maju lagi Pak. Terus. Ayo Bu, sini Bu. Ambil ya. Batu bata adalah bahan bangunan yang umum digunakan dalam pembuatan rumah tinggal ataupun bangunan. Permintaan batu bata ini cukup tinggi. Ayo mau ngecepres wae.
Bahan baku untuk sementara ini kalau kita ada sebagian yang masih menggali di lokasi dan juga ada dibantu kita beli tanah mobilan. Itu sekitaran dari Sungai Rengit dan juga dari arah dari Gandus. Kalau bahan baku biasanya kalau musim hujan ini terkendala di waktu. Paling kita selisih pemesanan sih biasanya 2 hari sudah selesai, itu harus nunggu sampai seminggu gitu aja. Langsung ke sana. Peluang inilah membuat pengrajin Katiwan dapat mengembangkan usaha batu bata miliknya. Dalam 1 hari, Katiwan yang dibantu warga mampu memproduksi 100 sampai dengan 300 batu bata. Pucuk. Pucuk ya. Ya, jadi masuk kandang. Rumah udah katik Pak RW. Mudik. Jadi tidak disiap-siapkannya. Sabar, kalau yang perutnya sudah kerucuk-kerucuk sabar. Ini sambal roti mau. Oh, ini tapi ya Bapak semangat masuk TV dia semangat. Ngono. Tonton nama Leanto. Nanti BRI. Nah, Bapak masuk TV dia. Udah jelas, bintik-bintik burung-burung apa? Recek mana lo? Aku juga. Jadi udah paling ngarep. Untuk menghasilkan batu bata melalui proses dan membutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 hari. Proses ini bertujuan untuk menciptakan pembakaran yang sempurna. Kalau pas yang paling rumit itu mungkin waktu bakar batu bata itu, karena dibutuhkan tenaga yang ekstra. Karena dia kan sampai 2 hari 2 malam nggak tidur itu. Ini udah sehari kemarin dari pagi kan. Nah nanti malam ini nutupnya. Produksi batu bata ini tidak hanya dipasarkan di Kabupaten Banyuasin, tetapi juga didistribusikan ke Kota Palembang dan dikirim ke depot-depot bangunan. Proses ireng syuting. Kamu tuh yang ketemu mobil. Aman lah ya. Wah Manda, sudah kita lihat ya Manda, tadi salah pembuatan batu bata. Iya. Dan kalau Manda mau beli batu bata ya, mau bangun rumah, boleh banget tuh kita order di sana ya. Benar sekali. Tapi Yulia, sayangnya saat ini itu lagi musim hujan, jadi otomatis untuk proses pembuatan batu bata itu cukup memakan waktu yang lama. Iya betul sekali Manda, karena mengingat akhir tahun ya Manda ya, ini Iya. musim hujan. Ya pemirsa, setelah ini kami akan kembali mengajak Anda untuk mengeksplor beberapa tempat lagi, tapi setelah jeda yang satu ini. Jadi tetap di Kampungku.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Kampungku. Tentunya bagi Anda yang ingin kampungnya kita expose, bisa langsung hubungi TVRI Sumatera Selatan dengan nomor yang tertera di bawah ini. Nah Manda, kita akan mengangkat salah satu legenda desa Tanjung Batu. Selain dikenal dengan keterampilan yang piawai dalam membuat rumah, juga memiliki sejarah yang sangat kental yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam. Iya, dan di daerah Tanjung Batu ini masyarakatnya itu terkenal sekali dengan tukang dari meranjat. Namanya itu tukang dari meranjat karena mereka seperti yang Yulia katakan tadi itu piawai dalam membuat rumah. Seperti apa nih pemirsa legenda desa Tanjung Batu? Ini dia kami sajikan liputannya untuk Anda. Sekilas desa yang terletak sekitar 60 km dari kota Palembang ini tidak berbeda dengan desa lain. Seperti kebanyakan desa, warga di desa ini hidup tentram dan damai. Yang berbeda adalah warga di desa ini sangat terkenal dengan kepiawaiannya sebagai tukang pembuat rumah. Keterampilan mereka sebagai tukang pembuat rumah bukan saja dikenal di Sumatera Selatan, namun juga di berbagai daerah di Indonesia. Warga Sumatera Selatan sering menyebut mereka tukang dari meranjat. Seolah ditakdirkan dengan keterampilan yang melekat sebagai tukang pembuat rumah. Keterampilan ini secara turun-temurun melegenda di kalangan masyarakat Sumatera Selatan. Desa Tanjung Batu ini juga memiliki legenda sendiri yang juga dituturkan secara turun-temurun di kalangan generasi muda. Alkisah dimulai dari sosok Usang Sunging yang merupakan seorang ahli bangunan dan seniman. Sosok inilah yang memulai pembelajaran agama Islam di desa Tanjung Batu. Di sini ada peninggalan sejarah yang merupakan peninggalan dari nenek moyang kami, leluhur kami, Usang Sunging, yang merupakan salah satu menurut kepercayaan masyarakat di sini. Beliau ini sangat bersejarah, mempunyai andil besar dalam berdirinya desa Tanjung Batu ini. Ini merupakan peninggalan sejarah yang dibuat berdasarkan asli buatan tangan beliau. Usang Sunginglah yang pertama kali membangun masjid di desa Tanjung Batu dan dikisahkan inilah cikal bakal penyebaran agama Islam di Ogan Ilir. Meskipun sudah berpindah tempat masjid, yang diberi nama Masjid Al-Falah ini tetap melegenda di kalangan masyarakat Ogan Ilir dan dikaitkan dengan sosok Usang Sunging. Secara administratif, pemerintahan Tanjung Batu sebelumnya bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun kini menjadi bagian Kabupaten Ogan Ilir. Berbagai peninggalan jejak Islam seperti pemakaman diyakini sebagai bukti sejarah bahwa Tanjung Batu adalah salah satu tempat peradaban Islam. Kini nuansa Islami dalam kehidupan masyarakat Tanjung Batu tetap hidup dan terjaga. Wah, dapat pengetahuan baru lagi ya Manda terkait sejarahnya penyebaran agama Islam di desa tersebut. Iya, selain masyarakatnya yang terkenal dengan nama tukang dari meranjat untuk membangun rumah, ternyata desa Tanjung Batu ini merupakan salah satu daerah bersejarah tempat penyebaran agama Islam. Wow, sangat kental sekali juga ya untuk sejarahnya. Nah, pemirsa di rumah, kalau tadi kita sudah ke daerah Ogan Ilir, sekarang kita beralih ke daerah Ogan Komering Ulu, tepatnya di Desa Batu Marta. Di sana Yulia ada objek wisata baru yaitu danau di tengah kebun karet. Kamu bayangin nggak ada danau? Bentar Manda ya, aku bayangin dulu. Emang bisa ya Manda ya? Bisa dong ya. Karena atas kekreatifan dan inovatifnya masyarakat di sana dapat menciptakan objek wisata baru. Dan objek wisata ini juga sering dijuluki Taman Jodoh Manda. Kayaknya kita harus ke sana deh biar langsung saja jodoh. Manda. Langsung saja pemirsa, ini dia Taman Jodoh di Desa Batu Marta.
Inilah Desa Batu Marta, Kecamatan Lubuk Raja. Desa ini bisa ditempuh dalam waktu 45 menit dari pusat kota Batu Raja dengan menggunakan kendaraan bermotor. Aktivitas masyarakat di desa ini sama dengan aktivitas warga desa pada umumnya. Menjadi petani karet sumber utama pencarian warga setempat. Yang menarik di tengah perkebunan karet ini, warga desa mengembangkan objek wisata baru sehingga menarik perhatian pengunjung untuk menikmati keindahan alam perkebunan. Objek wisata seluas 2 hektar ini menawarkan suasana alami. Warga juga berinisiatif menambah wahana permainan seperti perahu bebek. Wahana permainan ini menambah daya tarik masyarakat untuk mengunjungi danau buatan ini. Di pinggir danau juga terdapat gazebo sebagai tempat bagi pengunjung untuk bersantai. Happy, senang, tempatnya bagus, rame, nyaman, jajanannya lengkap, pokoknya happy. Harganya termasuk murah ya, terjangkau sama-sama kita wali murid di sini. Sarannya untuk pengelola kalau bisa ada sarana buat outbound ya anak-anak. Jadi kita bisa mengadu kenalin anak-anak biar berani seperti terjun gitu kan. Itu aja. Selain wahana permainan dan keindahan alam yang asri, kumpulan ikan koi juga menjadi daya tarik sendiri bagi para pengunjung. Ikan koi ini menambah semaraknya suasana danau. Seorang pengelola Taman Jodoh, Sarmadi, menuturkan bahwa pihaknya sengaja menebar ikan koi untuk memuaskan para pengunjung. Masukan dari masyarakat dan juga untuk pemanfaatan masyarakat lingkungan sini supaya ada penghasilan untuk masyarakat lingkungan sini. Luasannya kurang lebih 2,5 hektar. Lahan ini sebagian milik dusun dan sebagian sendiri paruhnya mungkin punya BUMDes Batu Raja Marta 2. Tiket masuk ke objek wisata ini hanya Rp5.000. Jika pengunjung memanfaatkan wahana permainan lain, maka akan dikenakan biaya tambahan. Wah, ini salah satu tempat rekomendasi juga ya, bahwa di sini terdapat danau Objek ya. wisata Iya, baru betul tentunya. sekali, Manda. Jadi untuk masyarakat yang di sana kalau mau weekend bingung mau kemana, mending langsung aja datang ke Taman Jodoh. Kan ada danau tuh di kebun karet, kan itu apa ya, inovatif banget ya. Kali aja pulang dari sana dapat jodoh ya, Manda. Iya, siapa tahu kan Yulia mau ke sana. Iya dong, bisa Ya, diatur. pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda. Saksikan terus program Kampungku setiap hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi Anda yang ingin kampungnya kita expose, bisa langsung hubungi TVRI Sumatera Selatan dengan nomor yang tertera di bawah ini. Dan kami juga mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Jadi tetap saksikan terus Kampungku di tahun mendatang. Akhir kata, saya Amanda Armelia. Dan saya Yuli Anggraini. Pamit undur diri dan sampai jumpa.